sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, stroke memang menyerang secara tiba-tiba. Tapi pada kenyataannya gejalanya sudah ada jauh sebelum stroke itu menyerang. Tapi sayangnya loh, banyak orang seringkali abai akan tanda-tanda tersebut. Bilangnya hanya, paling juga kecapean, paling masuk angin. Hingga akhirnya stroke pun datang dan mengubah segalanya dalam sekejap. Narasumber kita hari ini Ibu Desi. Sebelumnya tidak pernah cek kesehatan. Ia hanya merasakan tangan dan kakinya kesemutan dan dibiarkan saja. Hingga akhirnya stroke datang menghampirinya. Sejak saat itu Ibu Desi jadi lebih sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pola hidup yang sehat. Lalu, seperti apa sih kondisinya sekarang? Mari kita simak cerita selengkapnya dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Aditya Herpawi. Ya, terima kasih untuk rekan saya Boy Noya. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pengingat kita semua ya. Benar, stroke datang menyerang secara mendadak. Tapi gejala-gejalanya itu muncul sebenarnya udah ada. Cuman kita aja nih banyak yang abai. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita ada dua orang praktisi kesehatan pemirsa. Ada Mbak Preti dan juga Bang Paidon. Dan tentunya seorang narasumber yang mau dapat solusi agar masalah kesehatannya segera teratasi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa Go Healthy, berikut adalah info sehat untuk Anda. Remisi diabetes sulit tercapai jika kurang tidur. Bagaimana menurut pendapat Bang Paidon? Ya, remisi itu artinya diabetes itu kondisinya kembali pulih, sehat, gula darahnya dalam batas normal selama 3 bulan tanpa obat. Dan ini yang menentukan remisi itu adalah dokter, bukan diri sendiri. Anda kepingin gula darah itu turun normal tanpa obat, Anda nggak mau pakai obat, ya kan? Kepingin karena takut efek samping. Tapi kalau Anda sudah menjalankan pola hidup sehat, sudah olahraga, sudah mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, mengurangi makanan yang digoreng, tapi kemudian Anda mengalami masalah kurang tidur, ini sulit tercapai. Tidurnya mungkin cuma katakanlah 4 jam, padahal seharusnya minimal 6 jam. Apa yang terjadi? Anda akan sulit mengalami pemulihan diabetes. Kenapa? Karena pada saat Anda kurang tidur, terjadi yang namanya peningkatan hormon kortisol. Kenapa? Karena otak Anda bekerja terus tuh. Ketika otak Anda bekerja di malam hari, ngelewati jam waktu tidur, saya tidur jam 1, jam 2, otak itu membutuhkan gula. Jadi gula dalam tubuh Anda itu dipaksa tinggi. Kenapa? Karena kortisol tadi. Kok bisa kortisol naik ya? Karena otaknya butuh, tubuh memerintahkan untuk memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol itu meningkatkan gula darah. Jadi gula darah Anda tinggi terus. Kapan mau sehatnya? Kapan mau sembuhnya? Jadi upayakan supaya tidurnya cukup. Kemudian nanti Anda bisa menggunakan alat bantu untuk tidur yang cukup. Dan juga tentunya harus mau berolahraga. Sebab tanpa olahraga sulit mendapatkan kualitas dan kuantitas tidur yang cukup. Terima kasih informasinya Bang Paidon. Gimana pemirsa? Kira-kira relate nggak nih sama apa yang barusan disampaikan oleh Bang Paidon? Nah, tapi saya juga mau tanya sama narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya. Ada Mbak atau Ibu ya panggilnya ya? Mbak Desi ya? Boleh? Boleh, karena kayaknya kita seumuran nih ya. Mbak Desi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh tahu nggak saat ini usia berapa? Gak usah kencang-kencang, bisikin aja. 45. Oh, nggak kelihatan pemirsa ya. Mungkin karena profesinya Mbak Desi nih. Beliau adalah seorang terapis akupuntur atau akupunturis ya. Kalau kita mendengar kalimat akupunturis pasti di benak kita nih, wah ini gaya hidupnya udah pasti sehat.
Orangnya juga udah pasti sehat walafiat. Amin. Tapi belum tentu loh pemirsa. Siapa sangka ternyata Mbak Desi ini juga menyimpan cerita seputar masalah kesehatannya yang dialami jauh sebelum beliau berusia 45 saat ini. Waktu itu pernah mengalami apa? Boleh diceritakan kembali, Mbak? Waktu itu umur saya 33 tahun, sekitar tahun 2013. Itu saya tiba-tiba terkena stroke ringan. Terkena stroke ringan? Jadi tiba-tiba sore hari itu saya lagi mau minum teh, tehnya jatuh. Tapi saya langsung sadar sih karena kebenaran kita tenaga kesehatan ya. Oh maaf, saya potong sebentar. Berarti saat itu Anda sudah berprofesi sebagai nakes? Iya, sebagai nakes. Wow, ya. Nggak jaminan ya berarti pemirsa ya? Enggak dong. Selanjutnya apa yang terjadi? Jatuh terus jangan sampai mulut menyon gitu kan. Jadi Oke. saya sadarnya hanya sekitaran kepala nih. Golden hour itu ya Golden kamu jaga hours-nya, ya? Iya, jadi tapi jatuh ya udah tangan kanan, kaki kanan udah nggak bisa gerak. Tapi untungnya mulut nggak sampai pelod atau menyong. Oke, pas diperiksa diketahui ada apa aja tuh? Kolesterol tinggi, Berapa? 239. Gula darah? Gula darahnya di atas 200. Oke. Eh, Tensinya? tensinya yang rendah, 80 Tensinya per rendah. 50. Terus Oke. asam urat tinggi di atas 6. Oke, berarti ada diabetes, kolesterol tinggi, dan asam urat tinggi yang menyebabkan terjadinya serangan stroke, sumbatan atau pecah pembuluh darah? Sumbatan. Sumbatan. Di otak sisi kanan atau sisi Kiri. kiri? Otak sisi kiri. Kiri, Berarti gejalanya adalah lemah pada Lemah sisi pada sisi kanan. sisi kanan. Memangnya sebelum usia 33 itu Mbak Desi nggak pernah cek kesehatan? Nggak pernah. Padahal nyaranin orang. Iya, nyaranin orang nggak pernah. Tapi kan karena merasa masih muda, terus masih bisa aktivitas kemana-kemana, sehat lah. Masih sehat. Merasa Iya, preman ya, Pak. Masa preman, karena Oke. masih bisa kemana-mana gitu. Kalau boleh tahu, pada saat terjadi serangan stroke, kamu dirawat berapa hari, Mbak? 5 hari. 5 hari. Tapi untuk itu dirawat 5 hari untuk di rumah sakitnya ya. Tapi kalau untuk terapi sampai penyembuhannya itu sekitar 2 sampai 6 bulan lah. 2 sampai 6 bulan. Mulai bisa jalannya berapa lama tuh? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Maaf ya, aku boleh tanya nggak? Saat terjadi stroke ringan yang kamu sampaikan tadi, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Pertama Kaget. shock ya, ih kok bisa sih gitu ya. Sementara saya kebenaran tulang punggung keluarga kan. Beratnya ya karena kan itu tadi ya tulang punggung keluarga. Kalau saya kenapa-napa, Siapa yang? gimana nih ibu, bapak, terus siapa yang bisa menopang kehidupan mereka lagi gitu kan. Mbak Desi boleh tahu nggak butuh berapa waktu untuk kamu bisa sampai kembali ya kelihatan tanpa ada sisa lah ya? 6 bulan lah kurang. 6 bulan ya? Tapi itu juga effortnya besar banget ya. Jadi Tuhan memberikan saya cobaan sakit ini, berarti harus ada yang saya pelajari. Oke. Gitu aja. Dan ternyata itu tadi, memang saya basically sudah tahu akupresur, dan ternyata akupresur lah yang membantu saya sehat juga. Akhirnya saya belajar secara detail akupunktur. Iya, iya, Dan iya. akhirnya saat ini memang mendalami bidang tersebut ya. Akhirnya sampai saat ini. Oke, kan awalnya serangan stroke ini disebabkan karena diabetes, karena kolesterol tinggi, sama asam urat tinggi. Kalau dicek nih dalam 1 tahun terakhir ini, apakah sudah terkendali? Alhamdulillah sudah. Jadi diabetesnya udah remisi nih? Alhamdulillah sudah. Oke. Jadi pola makan yang menyebabkan Anda diabetes itu mulainya dari pikiran kita. Kenapa? Anda memilih untuk tidak memilih makanan yang sehat. Tapi kalau Anda memilih makan yang sehat, maka nanti otak Anda akan mencari cara untuk mencari, makanan yang sehat itu ini. Menu makanannya sebaiknya nggak digoreng. Makanan yang digoreng itu meningkatkan pengentalan darah. Pengentalan darah itu memicu satu kondisi namanya agregasi trombosit, menyebabkan darah itu lengket satu sama lain, termasuk darah yang mengangkut gula. Nah ini yang menyebabkan nanti gula itu berputar-putar aja di dalam pembuluh darah kita, nggak masuk diantar ke dalam sel. Kemudian air putih harusnya cukup, karena air putih yang kurang juga memicu pengentalan darah. Jadi ini pola makannya dibenerin. Pemirsa, kalau nggak mengubah pola makan, nggak akan terjadi. Nah, challenge kedua adalah ketika kita sudah memakan makan yang sehat, kita harusnya olahraga. Oke? Tapi kan kita olahraga paling berapa? Seminggu berapa kali, Mbak Desi? 10 jam. 10 jam. Oke. Ada orang yang seminggu cuma sekali atau 2 kali. Sementara kebutuhan pembuluh darah yang bisa mengalir lancar itu setiap hari. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menggunakan teknologi laser. Teknologi ini membantu darah dengan lewat 3 cara. Pertama, membantu membuka pembuluh darah. Kedua, membantu mengurangi penggumpalan darah. Dan ketiga, membantu mengoptimalkan energi dalam tubuh kita.
Nah, teknologi laser ini adalah gabungan antara teknologi barat dan timur, di mana teknologi baratnya memproduksi sinar laser, teknologi timurnya adalah, bukan teknologi timur ya, prinsip kedokteran timurnya adalah dia menempatkan titiknya pada titik-titik akupunktur. Nah, nanti ketika kita pakai, dia akan membantu membuka pembuluh darah dan aliran darah menjadi lancar, sehingga nutrisi yang kita makan bisa dihantar, didistribusi, dan berfungsi dengan baik. Termasuk kalau masih menggunakan obat, nanti obat-obatan itu akan bisa berfungsi dengan baik. Itu sebabnya apa? Lakukan upaya basic untuk hidup sehat dan lakukan upaya tambahan menggunakan teknologi laser untuk kehidupan sehat kita. Kalau misalkan pemirsa gitu ya baru pertama kali mendengar cerita ini, ingat ya serangan stroke itu bisa berulang. Dan ketika terjadi serangan stroke berulang, gejala sisanya lebih berat, tingkat kematian atau angka mortalitasnya lebih tinggi. Saya suka menjelaskan dengan bahasa sederhana seperti kita jatuh, masih ada boroknya belum sembuh, jatuh lagi di tempat yang sama, boroknya makin dalam. Atau mungkin Anda yang sedang berjuang pulih dari stroke, udah mulai bagus. Begitu kena serangan stroke berulang, balik lagi ke titik minus. Jadi butuh waktu yang lebih lama, butuh effort yang lebih besar. Jadi sudah saatnya nih Mbak Desi, pakai teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon. Dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Kalau dari sisi ilmu kedokteran timur, ada titik akupuntur. Hayo apa aja? Karena kan akupunturis juga. Di sini ada LU, di sini ada PC, di sini ada HT. Ih, cakep. udah langsung dijelasin tuh sama Mbak Desi. Jadi Berarti meringankan tugas saya. betul. Jadi PC ini artinya perikardium ya, selaput sekitar jantung, lalu HT jantung itu sendiri, dan LU adalah paru-paru. Jadi pengguna secara rutin kesehatan paru-paru dan jantung terjaga dengan baik, tensi menjadi lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, teknologi laser ini meningkatkan proses pembakaran tubuh. Jadi kolesterol, asam urat, dan gula darah yang berlebih ini dirubah menjadi energi. Energinya meningkat, bisa dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Tapi pada saat bersamaan, kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat terkendali. Jadi pada dasarnya sudah saatnya nih Mbak Desi dan pemirsa di rumah yang kalau punya keluhan nih kurang lebih sama seperti Mbak Desi, pakai teknologi lasernya sekarang juga. Dan saya yakin dengan ilmu kesehatan yang Anda miliki, tentu Anda lebih paham sebenarnya apa aja manfaat dari teknologi laser dibandingkan saya sebagai orang awam saat itu yang perlu dijelaskan berulang-ulang, perlu merasakan secara langsung manfaatnya baru saya bisa jelaskan. Gitu. Sekiranya ada yang mau ditanyakan nggak soal teknologi laser? Tentang penggunaannya, apa memang dia harus setiap saat kita pakai atau memang ada timingnya? Oke. Dan untuk kasus apa aja? Oke, jawabannya kita simpan buat nanti. Oke Mbak Preti, berarti kita tahan dulu jawabannya ya Mbak Desi juga ya. Karena pemirsa saat ini Anda yang mendengarkan kami sebaiknya juga segera take action ya. Jangan lagi menunda-nunda. Biar sehat kita ini sampai kapanpun kita prioritaskan punya alat kesehatan aku laser. Agar Anda sekeluarga ya, sekeluarga bisa hidup lebih sehat. Karena aku laser ini pemirsa adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser dan juga intranasal dan juga teknologi NMES. Nah, inilah sebenarnya yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga Anda sebagai upaya untuk mencegah serta mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaannya rutin ya, bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan aku laser hanya di GoGoMall pemirsa, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung nih Mbak Desi ya, Anda juga pemirsa cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 per harinya. Tunggu apa lagi? GoGoMall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser. Ayo, segera hubungi call center kami, gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Anda, Bapak dan Ibu calon jamaah haji. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, ayo upayakan tingkatkan kesehatan dari luar dan dalam. Jangan sampai ibadah yang sudah dinanti-nantikan ini akhirnya keganggu karena Anda jatuh sakit. Ayo gunakan aku laser dan juga konsumsi suplemen
Evolife AS10 untuk mengoptimalkan kesehatan Anda selama ibadah haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan berikut ini kami ada solusi sehat untuk Anda pemirsa. Scapular setting exercise untuk mengurangi nyeri pada bahu. Seperti apa exercise-nya? Silakan Mbak Preti. Siap Mas Adit. Jadi scapular setting exercise ini merupakan gerakan untuk melatih punggung atas dengan membuka dada, open chest, dan juga menarik punggung. Mempertemukan dua tulang belikat dan menjepit tulang belakang pemirsa. Tujuannya adalah untuk bantu mengurangi rasa nyeri bahu. Tapi gak hanya mengurangi rasa nyeri bahu. Seringkali tanpa sadar orang yang bekerja depan laptop, komputer maupun layar itu posturnya menjadi bongkok. Bagian dadanya tertutup, akhirnya leher dan bahunya sering tegang. Nah, lakukan latihan ini secara berkala agar mengurangi rasa nyeri bahu dan juga memperbaiki postur. Caranya mudah, kita sama-sama lihat di sini. Jadi pada dasarnya bisa dilakukan dengan posisi duduk maupun berdiri. Dan bahu dalam keadaan rileks. Cara dapetin bahu rileks adalah kepala melayang seperti balon, bahunya meleleh seperti es krim. Jadi turun ke bawah. Tegak, buka dada, lalu setelah itu kita tarik. Tarik ke belakang, membuka dada lebih lebar, punggungnya ditarik ke belakang, dijepit tulang belakangnya, tahan kurang lebih 5-10 detik. Setelah itu dirilis. Lakukan secara berkala. Kalau misalkan sudah lebih kuat, Anda bisa melakukan latihan ini sambil memegang dumbbell. Kalau nggak punya dumbbell, manfaatkan benda di sekitar rumah. Botol air mineral, misalkan yang ukuran sedang, itu udah beratnya 600 gram. Yang ukurannya besar, udah 1,5 kilo. Bisa dipegang pada kedua tangan seperti ini, lalu tarik ke belakang. Pertemukan dua tulang belikat, buka dada, tahan kurang lebih 5-10 detik. Lalu lepaskan, lalu tarik kembali. Seperti ini pemirsa. Lalu lepaskan, tarik lagi dan tahan lagi. Jadi gerakan buka dada dan tarik punggung ini bermanfaat untuk membantu memperbaiki postur tubuh, mengurangi rasa nyeri pada area bahu, leher, dan nantinya bisa membuat Anda bekerja dengan postur yang lebih baik, produktivitasnya juga semakin meningkat. Wah, terima kasih solusi sehatnya Mbak Preti ya. Ini juga bisa dilakukan oleh pemirsa dan tentunya sama Mbak Desi juga mengingat punya rekor yang berhubungan dengan nyeri pada bahu tadi ya. Saya mau tanya lagi deh, ini bukannya mengungkit luka lama loh, tapi masih tertarik dengan sejarah kamu. Itu bisa sampai angka-angkanya setinggi itu. Yang paling digemari itu makanan apa? Mie instan, mie ayam, bakso. Cepet banget jawabnya langsung. Itu baru makanannya. Oke. Minumannya? Minuman sih nggak terlalu. Cuman itu sekali makan mie instan bisa 2 mangkok.
Wow. Mie ayam bisa 2 Lauknya mangkok. apa? Lauknya apa? Mie instan ada lauknya nggak itu? Ya enggak, paling Telur paling, telur. telur. Nggak pakai gorengan gitu temennya. Pakai. Nah, Pakai gorengan. Dan merasa diri kita tuh masih muda. Gue nggak alasan apa-apa gitu ya. Balik lagi ya, selalu begitu ya. selalu masih muda nih. Gitu. Ternyata penyakit tuh nggak datang muda tua. Nggak ada umur ya. Tergantung pola hidup. Tadi Mbak Desi sebelumnya sempat bertanya sama kita pemirsa cara atau aturan pakai mengenai teknologi laser Iya. karena ini relate dengan profesi Anda sebagai nakes di mana Anda banyak sekali sebagai terapi Iya. akupunktur ya. Kita bahas satu persatu nih, terutama pertanyaan Mbak Desi pada segmen sebelumnya mengenai cara penggunaan. Iya. Nah, jadi teknologi laser ini dipakai sehari 2 kali. Dan ini juga menjawab info sehat yang sebelumnya tuh dibahas mengenai masalah pasien diabetes kalau mau mencapai remisi harus memiliki kualitas tidur yang baik. Tapi kualitas tidur dengan kejadian diabetes itu seperti lingkaran setan. Gula darah semakin tinggi, tidur semakin sulit. Tidur semakin sulit membuat gula darah semakin tinggi. Jadi kan harus diputus tuh mata rantainya. Gula darahnya harus diturunin. Nah, untuk meningkatkan kualitas tidur bisa menggunakan teknologi laser sesuai dengan cara penggunaan sehari 2 kali. Dipakai pas pagi, nantinya tubuh ngasilin hormon serotonin. Hormon ini bantu menjaga kestabilan mood. Khususnya kalau untuk penyintas stroke bisa gangguan emosionalnya lebih mending tuh. Jadi rasa-rasa kesel tadi yang pernah dialami, marah gitu kan. Atau ya ampun masa mau sekedar gerakin ini aja gak bisa gitu. Itu seringkali memicu lonjakan emosi. Nah itu bisa ditekan. Tapi ketika dipakai di malam hari nanti tubuh menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Sehingga membuat tidur menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih dalam. Nah kualitas tidur yang baik ini dapat membantu pasien diabetes mencapai remisi dengan lebih mudah. Buat yang pasien hipertensi, tensinya juga lebih terkendali. Kolesterol tinggi, asam urat itu bisa turun kalau kita memiliki kualitas tidur yang baik. Masalahnya seringkali zaman sekarang, apalagi nih yang masih muda-muda, kualitas tidurnya tuh terganggu. Kenapa? Karena malamnya nge-brainrot, scroll-scroll sosmed, sinar birunya masuk, hormon melatoninnya nggak keluar. Nah disinilah peranan teknologi laser. Teknologi laser ini bantu meningkatkan produksi hormon melatonin, jadi kualitas tidurnya kembali lebih baik. Dengan kualitas tidur yang baik, maka kesehatan tubuh juga lebih terjaga. jadi ini ada satu perangkat di mana ada 3 fungsi sekaligus. Pertama lasernya, kedua laser khusus intranasal, ketiga NMES. NMES itu Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia ditaruh di otot gerak. Jadi nanti misalnya kayak tadi Mbak Desi pernah punya masalah di lengan ya, kita bilang lengan bawah, lengan atas. Nanti dipakai di otot-otot fleksornya dulu. Otot flexor kan buat begini nih. Jadi nanti walaupun dia belum bisa bergerak, ototnya tetap bisa dilatih supaya lebih mudah untuk kembali fungsional. Sementara otaknya dibantu dengan aliran darah yang cukup, makanan yang sehat membantu menyediakan, memfasilitasi semua proses perbaikan. Nah si NMES itu membantu supaya ayo digerakin dulu. Ototnya bergerak, itu yang pertama. Yang kedua, dia merangsang syaraf ke otak, ngasih tahu sama otak, saya ada. Nah, si otak itu yang tadinya tidak berfungsi, mungkin ada sebagian jaringan yang mati, mendapatkan rangsang syaraf dari bawah, dia akan mencari tempat lain yang bisa mengcover fungsi ini. Ya, sambil jaringan yang mati itu diperbaiki. Kan sekarang sudah ada konsep baru, teori baru ditemukan bahwa otak kita bisa punya kemampuan namanya neuroplastisitas. Jaringan yang rusak bisa kembali hidup lagi gitu. Yang rusak, yang mati nanti kebuang, ganti sama yang baru. Tapi sementara dia masih dalam proses perbaikan, ada yang mengcover. Nah, supaya bisa cepat di-cover, ini harus kita stimulasi. Nah, itulah guna dari NMES tadi. Nanti gantian, misalnya pakai yang flexor dulu nih. Habis itu ntar tuker alatnya buat yang ekstensor. Kemudian nanti ganti buat yang biceps. Baru ntar kontranya yang triceps. Apakah ini hanya untuk penderita stroke saja? Sebetulnya enggak. Untuk orang yang mau nggak mau tidak bisa bergerak, mungkin karena pasca operasi, karena orang tua, ini juga bisa dipakai. Nah itu Mbak Desi bisa lihat ilustrasinya. Ya, nah dengan demikian apa? Anda bisa berharap pemulihan bisa terjadi dan memelihara kesehatan dan kebugaran itu bisa kita dapatkan, terpelihara. Nah, bagaimana caranya? Ya Anda mulai menggunakan teknologi lasernya sekarang juga. Dan pemirsa, kami mengingatkan begini. Ini kelihatannya rumit betul. Untuk sampai segampang ini memang rumit.
ya. Tapi nanti ketika Anda mempraktekannya, itu nggak susah. Pencet teknologi NMES, pencet teknologi laser, pencet waktunya berapa menit, Anda bisa pilih 15, 30, 45, 60. Nah, jadi pemirsa apa? Ini di era kemajuan teknologi seperti ini, hari ini bersyukurlah kita. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan peluang untuk Anda punya hidup lebih sehat. Ayo, take action sekarang juga, pakai teknologi lasernya dan teknologi NMES-nya untuk kesehatan kita. Maaf Mbak Desi, dari perbincangan kita, apa yang kamu dapatkan? Core-nya nih apa berarti? Sakit itu tidak melihat umur. Bisa datang kapan saja, tua atau muda. Tetapi sehat itu adalah pilihan. Bagus banget ya. Mbak Desi siap juga untuk ikut serta take action, segera menggunakan teknologi Insya laser Allah. dan merasakan manfaatnya. Setelah tahu manfaatnya kan harus merasakan manfaatnya kan. Agar setelahnya Mbak Desi juga bisa ikut serta mengajak pasien atau orang-orang terdekat, terutama orang-orang terdekat ya, keluarga, tetangga, semua agar bisa menggunakan teknologi laser ini sebagai menjadi bagian hidup atau bagian dari gaya hidup yang lebih sehat. Oke, terima kasih banyak Mbak Desi sudah sharing manfaatnya, semoga bisa dirasakan juga oleh semua yang menyaksikan acara pada hari ini. Terima kasih juga Mbak Preti sudah berbagi informasi yang begitu bermanfaat, Bang Paidon. Dan tentunya segera gunakan Aku Laser dari Gogomall ini. Ingat pemirsa, Gogomall ini sudah hadir lebih dari 10 tahun. Ya, kualitas produk dan layanannya tersertifikasi standar internasional. Aku Laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomall juga memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan agar Anda mendapat hidup lebih sehat. Fasilitas eksklusif ini hanya Anda dapatkan di Gogomall pemirsa, tidak ada di tempat lain. Nikmati juga ya fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Karena kalau kita hitung-hitung pemirsa, Anda hanya perlu menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja setiap harinya. Gogomall sengaja memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Ayo pemirsa, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Atau silakan Anda bisa langsung mendapatkan Aku Laser dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.